Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Pak Salahuddin? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kelihatan segar nih. Alhamdulillah baru mandi baru. Masya Allah. Rencananya hari ini Bapak ada kegiatan coaching kan dengan Ibu Jejen. Betul sekali, Pak. Nah, jadi saya bertugas sebagai observer. Jadi sebelum Bapak nanti coaching dengan Ibu Jejen, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan mudah-mudahan ini bisa menambah acuan atau menambah arah pembicaraan coaching nanti supaya tambah mantap dan bagus. Nah sebelumnya ini Pak Salahuddin, nanti dalam kegiatan coaching rencananya Bapak mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengenai pertanyaan yang kuat, Pak. Jadi saya ingin membuat diri saya mengolah pertanyaan itu yang berbobot untuk si coaching ini, Pak. Mantap nih. Jadi rencananya nanti Bapak mau saya fokusnya ngamati bagian apa kira-kira? Fokus yang mengamati tadi, Pak, saat saya mengajukan pertanyaan kepada coaching. Nah, jadi nanti saya akan beri garis bawah tuh terkait tentang pertanyaan-pertanyaan nanti yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin ke Ibu Jejen. Betul Nah sekali. selanjutnya penilaian Bapak terkait apa yang kita kembangkan hari ini seperti apa nih bayangannya? Jadi penilaian saya hari ini saya mampu gitu, Pak, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kuat untuk si coaching tadi. Karena saya anggap ini hal yang penting untuk melakukan coaching, Pak. Jadi nanti pertanyaannya ya akan disampaikan ke Ibu Jejen. Nah selanjutnya kira-kira apa nih persiapan untuk menuju coaching ini Pak? Persiapan apa aja nih yang sudah dilakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan mungkin apa ya, Pak ya? Ini mungkin ya membuat daftar pertanyaan mungkin sudah dibuat. Iya. Jadi yang akan saya lakukan itu saya akan membuat pertanyaan berdasarkan alur cerita, Pak. Yang saya awali dari dengan pertanyaan berupa tujuannya dulu, terus mengidentifikasi, menggali lagi masalah yang dialami Ibu Jejen nanti, terus melakukan rencana aksi. Saya ingin bertanya rencana aksi ke depannya dari Ibu Jejen itu seperti apa, ya sampai pada akhirnya nanti saya akan melakukan kekonsistenan Ibu dalam melakukan setelah coaching ini, Pak. Tanggung jawab ya Pak ya? Tanggung jawab, betul sekali. Nah jadi kalau saya lihat sih persiapannya sudah matang nih. Jadi harapan mudah-mudahan nanti saat coaching bisa berjalan sesuai rencana Bapak. Terakhir nih Pak, harapan Bapak terkait tentang observasi kita hari ini apa sih harapannya kira-kira? Jadi harapannya mungkin untuk diri saya sendiri ya, Pak ya. Untuk diri saya sendiri saya lebih lebih mampu lagi membuat pertanyaan yang berbobot dan kuat untuk si coaching. Dan untuk kedepannya bagi saya dan coaching mungkin bisa terjalin komunikasi yang efektif, Pak. Sehingga coaching ini tidak berjalan sampai sini saja, tapi sifatnya bisa berkelanjutan untuk saya dan si Ibu Jejen nanti. Ya saya juga berharap sih observasi kita hari ini banyak manfaatnya yang baik dari Bapak dan juga bagi diri saya. Oke, sekali lagi Pak, terima kasih banyak untuk momen atau observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya lancar. Setelah coaching nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak. Saya mau dengar sih hasil dari coachingnya bagaimana. Oke, itu sekali, Pak. Terima kasih Bapak Salahuddin atas waktunya. Semoga berhasil coachingnya dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Jejen. Waalaikumsalam Pak. Hari ini Ibu Jejen terlihat lebih murung nih. Ada apa ya Bu Jejen? Iya nih Pak, saya agak sedikit bingung dengan permasalahan pembelajaran saya di kelas soal ini Pak. Permasalahan apa ya Bu Jejen? Sejauh ini kan saya belajar di kelas. Nah ternyata murid-murid saya itu banyak yang belum paham gitu Pak.
Mengenai materi apa ya kalau saya bisa tahu? Tentang perkalian Pak, kelas 4 ini matematika jadi Pak gitu. Perkalian di kelas 4. Iya. Perkalian di kelas 4 matematika dan anaknya sebagian besar belum bisa memahami gitu. Iya, iya. Jadi saya ingin bertanya dulu tujuannya atau kegiatannya nanti yang Ibu inginkan anak-anak itu seperti apa Bu dalam pembelajaran matematika ini? Jadi sebenarnya tuh saya tuh ingin nanti murid-murid saya tuh bisa memahami cara mengerjakan perkalian Pak, karena materinya itu terkait tentang perkalian bersusun ke bawah gitu Pak. Bersusun ke bawah. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu Bu, tantangan apa saja yang Ibu hadapi nih dalam meningkatkan pemahaman anak-anak dalam perkalian ini? Jadi kan kemarin itu saya tuh udah belajar perkalian ini tuh dengan metode ceramah gitu Pak. Terus memberikan contoh-contoh soal-soal. Nah, kemudian saya tanyakan Pak ke murid-murid gitu, apakah murid-murid paham? Mereka serentak jawabnya paham Pak. Kebiasaan murid Iya. biasanya. Nah, ketika saya kasih soal gitu Pak, ternyata hasilnya tuh jauh di luar harapan, banyak nilainya di bawah KKR gitu. Sebelumnya nih Bu, apakah Ibu ini ada sumber daya yang bisa Ibu manfaatkan di kelas maupun di sekolah untuk mendukung pembelajaran Ibu ini? Jadi saya tuh punya ide gitu Pak. Rencananya itu saya dengan rekan paralel saya tuh Bu Lita tuh Pak pengen membuat satu pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif gitu Pak. Jadi agak lebih kontekstual gitu biar anak-anak tuh cepat memahami gitu Pak tentang perkalian ini, nggak hanya metode ceramah tadi gitu aja Pak. Oke, saya sepakat sih Bu, kalau pembelajaran matematika ini apalagi di kelas 4 kan perlu pembelajaran yang kontekstual agar anak kita lebih memahami pembelajarannya dan pembelajaran tersebut bisa bermakna bagi murid kita. Nah, itu tadi bentuk bahwa Ibu sudah melakukan upaya untuk peningkatan tadi. Di sini Bu, selain itu ada nggak lagi upaya yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran matematika perkalian tadi? Jadi tadi selain saya nanti akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya gitu Pak ya, saya itu rencananya mengajarkan perkalian matematika ini itu dengan ada games gitu Pak. Jadi kayak bikin satu dominus perkalian gitu, jadi nanti kan ada angka-angka gitu Pak ya. Nah terus di sana nanti dengan menggunakan stick ngitungnya Pak. Nah jadi mungkin agak lebih real gitu Pak ya. Pakai stick ya Bu ya. Berarti di sini anak aktif juga dalam pembelajarannya Bu. Ya gitu Pak. Oke, yang saya ingin tahu nih, kapan sih Ibu nanti akan melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Rencananya karena pembelajarannya ini hari Kamis depan, jadi kurang lebih 3 harian ini saya akan mengkomunikasikan dulu tadi Pak dengan Bu Lita, kemudian akan menyiapkan medianya gitu Pak. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, kalau boleh tahu untuk waktunya Bu, apakah besok ataukah minggu depan yang akan Ibu lakukan ini? Kalau waktunya minggu ini juga Pak. Minggu ini Jadi juga. dalam waktu 3 hari ini saya akan langsung melakukan aksi gitu Pak untuk menyiapkan segala bahan-bahan tadi untuk gamesnya atau menyiapkan kelas, karena nanti kan kalau permainan gitu Pak harus kelasnya itu harus agak lebih leluasa gitu Pak. Oke. Tadi Ibu akan melakukan aksi ya Bu ya. Dan saya ingin bertanya masalah ini Bu. Kan kita perlu memastikan nih apakah rencana kita ini berhasil atau berjalan lancar atau bahkan gagal. Nah, apa sih tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengetahui bahwa rencana Ibu ini berhasil gitu? Ya, jadi kalau sejauh ini kan Pak saya nilai atau saya ini tuh kita tuh pembelajaran itu masih di tahap 6 gitu Pak. Nah kalau misalkan dikatakan berhasil, anak-anak bisa paham gimana cara mengerjakan perkalian bersusun ke bawah, kemudian hafal perkaliannya, itu harus di angka 10 gitu Pak. Nah, sudah sampai ke angka 10 perkaliannya Ibu ya. Gitu. Oke.
Bagus sekali sih Bu. Saya sepakat dengan Ibu, saya setuju dan saya harap ini bisa berjalan terus menerus Bu. Amin. Ini kadang ya Bu ya, kita sebagai guru terkendala masalah motivasi. Kadang motivasi kita bisa naik, kadang juga entah ada faktor luar atau faktor lain yang membuat kita tidak kurang termotivasi untuk melaksanakan hal ini. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menjaga motivasi diri Ibu supaya Ibu tetap menjalankan aktivitas pembelajaran yang sebagus ini? Dengan melihat murid-murid di kelas sih Pak, kalau mereka belajar itu terlihat ceria gitu, nah itu membuat saya lebih semangat lagi untuk menyiapkan segala macam media gitu Pak. Tapi kalau mereka tuh terlihat kayak agak murung atau ngantuk gitu, rasanya tuh jadi sedih juga gitu Sedih Pak. juga. Iya. Oke. Jadi ya yang saya dapat dari Ibu curhat ini, mungkin ini bisa disebut sesi curhat ya Bu Iya ya. gitu Pak. Ibu ini sudah punya hal yang bisa Ibu terapkan di kelas, kemampuannya juga Ibu sudah bagus, dan saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakannya di kelas. Amin. Dan tinggal Ibu memotivasi diri supaya ini berjalan secara konsisten dan terus menerus. Siap. Oke. Jadi menurut Ibu nih, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching hari ini? Ya jadi tadi setelah kita ngobrol gitu Pak ya, ternyata sejauh ini saya tuh punya ide-ide gitu Pak, cuman belum saya terapkan gitu. Nah mudah-mudahan dengan tadi sudah bercerita ke Bapak gitu ya, bisa menjalankan apa yang saya idekan tadi gitu Pak. Oke, terima kasih Bu, Ibu coaching ke saya, dan saya juga dapat ilmu dari Ibu. Jadi bukan hanya masalah coaching saja, tapi juga saya bisa menyerap ilmu yang Ibu miliki dari sesi coaching ini. Saya sangat menantikan pembelajaran yang menarik tadi. Oke, semoga bisa terlaksana dengan baik Bu. Amin, terima kasih banyak juga ya Pak sudah mendengarkan cerita saya. Saya pamit ya Pak. Ya, saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Salahuddin. Siang juga Pak, ketemu lagi kita hari ini. Alhamdulillah, kayaknya sudah selesai nih sesi coachingnya dengan Ibu Jajan. Betul sekali Pak. Dari hasil coaching tadi saya lebih, bahkan saya dapat ilmu Pak dari Ibu Jejen. Beliau memang menginspirasi Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Saya mau bertanya nih Pak, kira-kira dalam sesi coaching tadi, kira-kira bagaimana nih performa Bapak menurut Bapak? Kalau menurut saya sendiri dalam menilai diri saya, mungkin selalu ada kurangnya Pak ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya merasa ada peningkatan dalam membuat pertanyaan yang kuat kepada coach Pak. Kalau saya kasih angka, mungkin nilai saya bisa di 7 Pak. Ya saya sepakat sih dengan Bapak tadi. Bapak sudah luar biasa tuh mengajukan pertanyaannya. Mana pertanyaan ini saya lihat bisa menggali atau bisa menstimulus si coach untuk menyampaikan hal-hal sesuai dengan alur cerita. Nah, kira-kira nih Pak, kompetensi yang Bapak ingin lihat kan tadi mengajukan pertanyaan yang kuat. Betul sekali Pak. Nah, setelah itu Bapak menganggap ini sudah lumayan berhasil. Lumayan berhasil. Betul sekali. Boleh tidak saya tahu kenapa Bapak mengatakan berhasil tadi? Ada indikatornya tidak? Kalau mengapa saya mengatakan bahwa tadi berhasil, yang saya dapatkan tadi dari saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu Jejen. Ibu Jejen bisa menggali sendiri permasalahan yang ada di kelasnya. Bahkan bukan menggali tentang masalah saja, beliau juga dari saya tanyakan bisa menggali apa sih yang akan dilakukan di kelas sampai menemukan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan Ibu Jejen tadi di kelas Pak.
Itu yang membuat saya bahwa pertanyaan saya bisa mengiring Ibu Jejen ke solusi, berfokus pada solusi yang akan dicari Pak. Itu mungkin indikator keberhasilan yang saya akui. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pendapat saya Pak? Boleh Pak, silakan. Saya sangat membutuhkan itu. Jadi ketika Bapak dan Ibu Jejen tadi melakukan coaching, saya sepakat dengan Bapak bahwa kompetensi yang Bapak ingin lihat atau ingin Bapak tingkatkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang kuat, itu saya rasa sudah mumpuni dan saya rasa sudah berhasil Bapak lakukan. Itu bisa kita lihat dari terarahnya alur cerita yang Bapak ajukan ke Ibu Jejen, hingga akhirnya di sesi terakhir tadi Ibu Jejen menemukan sendiri apa sih solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya juga saya melihat kompetensi yang lain itu juga muncul Pak. Bapak itu sangat mendengarkannya dengan aktif, lalu kehadiran penuhnya luar biasa, dan ini merupakan modal Pak bagi Bapak untuk bisa nanti menjadi coach yang lebih baik lagi. Karena jenjang karir Bapak kan bukan hanya sebagai guru, tapi mudah-mudahan jadi kepala sekolah, jadi pengawas, bahkan jadi kepala dinas. Maka kemampuan coach ini perlu selalu ditingkatkan, selalu dilatih, dan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, bagaimana nih Bapak mendengar atau ada tanggapan dari apa yang saya paparkan tadi terkait tentang penilaian saya tadi? Jadi yang dari paparan Bapak tadi mengenai observasi Bapak terhadap coaching saya kepada Ibu Jejen, dalam kata lain Bapak di sini memberikan penilaian yang memotivasi saya. Bapak juga tadi menyebutkan bahwa jenjang karir bisa berlanjut seperti itu Pak. Nah, itu membuat saya termotivasi untuk meningkatkan kemampuan coaching saya yang lain juga. Mungkin sampai saya sudah bisa dan sudah ahli dalam menerapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching Pak. Mungkin seperti itu Pak. Nah, jadi seperti tadi kita sepakati bahwa ini tidak cukup sampai di sini nih. Betul Jadi sekali. saya mau tanya nih, rencana kedepannya apa Pak untuk perbaikan atau peningkatan kompetensi coaching ini? Rencana ke depan mungkin seperti ini Pak. Saya akan lebih belajar lagi, mungkin belajar dengan Bapak juga, belajar juga dengan kepala sekolah saya yang ada di sekolah saya nanti. Bahkan saya mungkin akan mencoba mencari pengetahuan di luar sekolah Pak, mungkin dari video, YouTube dan segala macam, dan bagaimana cara peningkatan kompetensi coaching ini Pak. Jadi bukan hanya dari sumber belajar yang ada saja, saya harus meningkatkan lagi kemampuan saya sampai pada akhirnya saya bisa menerapkan ini di semua teman sejawat saya nanti. Mungkin seperti itu. Itu bukan hanya untuk pribadi Bapak, tapi nantinya juga akan kita bagikan ke teman-teman yang lain, dan itu tentunya akan jadi amal jariah tuh Pak buat kita dan buat teman-teman juga. Nah, terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi hari ini. Apa sih yang Bapak dapat dari proses hari ini kita bincang-bincang seperti ini? Ada tidak? Yang saya dapat bahwasanya kemampuan kompetensi dalam coaching ini sangat penting dimiliki oleh guru. Yang saya tahu dulu ya Pak ya, kemampuan coaching ini kan harusnya dimiliki oleh kepala sekolah, tapi saya kurang tepat saat itu. Yang saya rasakan sekarang bahwa kemampuan coaching itu juga harus bisa dimiliki oleh guru, sangat penting bahkan dimiliki oleh guru. Kadang masalah itu bukan hanya datang dari teman sejawat saja, bisa juga dari siswa kita sendiri. Bahkan kita mungkin bisa meng-coaching siswa kita sendiri untuk menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu Pak yang pembelajaran berharga yang saya dapatkan hari ini. Wih, luar biasa nih, saya dengarnya juga dapat pelajaran nih. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dengan percakapan kita hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Salahuddin atas waktu yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dan ini mudah-mudahan juga kita selalu mawas diri bahwa selalu ingin meningkatkan kompetensi diri untuk diri kita dan untuk lingkungan kita, dan secara globalnya ya, untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Salahuddin. Sama-sama Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.